Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, di sini Lemono akan membahas tentang motor saat digas atas sendiri. Yang pertama, yang keduanya juga Lemono akan menjelaskan dari faktor-faktor sendiri, ya. Karena ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini. Yang keduanya, di depan kita ini ada motor GL100, ya. Itu penyakitnya banyak sekali, ya. Sebelum kita lanjutkan, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita, oke? Dan di sini ada motor lagi dari di Ceki Bojonegoro lagi, ya. Beda, kemarin itu sama-sama GL100, cuman peleknya dan variasinya banyak yang kuning-kuning, pelek juga kuning kemarin, ya. Dan ini satu lagi di sini bermodifkan blokop jamur. Nah, di sini faktor pertama, motor ini digas atas sendiri, kemudian persneling bagian tiganya itu nyendul-nyendul, ya. Kemudian langkah selanjutnya mesinnya kasar banget. Nah, sekarang kita nyalakan dari bagian motor jadi selano, Mas. Kita nyalakan, yang jelas Lemono jelaskan sedikit lagi bahwa di bagian beberapa motor itu yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat upgrade seperti ini tidak selalu motor itu langsung 100% jadi, ya. Biasanya dites dulu, kemungkinan besar banyak yang aman tetapi banyak juga yang bermasalah. Itu tidak ada masalah sebenarnya seperti itu, ya. Dan itu sebenarnya wajar, oke. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian mesinnya ini. Sebelum kita bahas dari bagian motor ini mesinnya kasar, aklak-aklak, bisa terindikasi dari bagian setang dan pistonnya terjadi rusak, ya. Dan Lemono ingatkan kembali bahwa untuk jeglok-jeglok di sini nggak terlalu dengar, jeglok-jegloknya nggak terlalu dengar. Tapi saya yakin di kamera Lemono itu glok-gloknya kenceng banget, ya. Makanya Lemono banyak sekali mengulas di video bahwa suara di HP itu belum tentu sama di kenyataannya ini, ya. Jadi seperti itu saja. Nah, ini kemarin saat Lemono mencoba dan mengkalkulasi, yang punya juga sudah nungguin, Mas. Nah, sekarang kita gas dari bagian motornya. Oke, yang pertama kita matikan dulu. Yang pertama ini suaranya aklak-aklak. Suara aklak-aklak seperti ini ketika digas dia itu hilang, berarti tandanya ada yang kendor pada komponen dalam. Contoh saja kamprat kendor. Nah, seperti itu. Kemudian apabila klok-kloknya seperti ini, kemudian digas tambah kenceng dan plus getar, berarti itu tandanya ada di bagian permasalahan askruk. Bisa setang, bisa rumah klaker askruk, bisa klakernya sendiri, ya. Banyak faktor. Intinya di daerah askruk tersebut terjadi error, oke. Kemudian selanjutnya untuk suara kemelitik ini, suara kemelitik di bagian kop itu ada beberapa banyak faktor, dan ini untuk di bagian kop ini susah gampang untuk disembuhkan. Kenapa? Karena ada banyak faktor, ya, Le. Yang pertama, pengupgradean pada pengapian. Contoh saja kita pindah dari kamera nih. Terus buka beli. Oli full terisi air radiator. Oke, dan sekarang Lemono jelaskan sedikit. Di sini di bagian pickupnya ini sudah dilakukan perombakan, dan di sini Lemono tanyakan dia itu menggunakan CDI sejenis Shogun, ya. Lemono juga sudah banyak menjelaskan, ya, Le. Semua tidak harus dirombak dengan komponen tertentu. Contoh, misalnya ini Shogun, CDI Shogun itu enak, ya bener. Tetapi banyak sekali faktor itu justru motor nggak enak. Kenapa? Karena tidak membutuhkan perombakan pengapian. Lemono banyak sekali Lemono videokan di YouTube Lemono, itu bisa dicek di banyak video YouTube Lemono, ya. Penggantian salah satu komponen ini perlu diperhatikan, yaitu kebutuhan dari si mesin ini, ya. Itu yang perlu kita kalkulasi, ya. Jadi banyak sekali yang apa istilahnya, seperti ini aja Lemono contohkan. Tidak masalah, ya, kita misalkan ingin mengganti dari pengapian saja, ya, Lemono gambarkan. Le, ini rubahkan CD Shogun. Ya nggak masalah kita rubahkan, tetapi
efek akhirnya ada beberapa, kan Lemono sudah menyebutkan di depan, ada beberapa yang membutuhkan, ada beberapa yang tidak membutuhkan perombakan tersebut. Ketika si motor ini tidak membutuhkan perombakan dan kita lakukan paksa merombak, biarpun di bagian pickupnya ini pas, maka motor ini akan tetap bermasalah pada jangka ora panjang, nggak ada setahun lah. Biasanya ada efek-efek tertentu yang membuat si motor ini salah satu komponennya ada yang error. Kenapa? Karena putaran, nah putarannya itu intinya tidak normal, sehingga kinerja dari mesinnya ini menjadi ngoyo. Jadi seperti itu yang bisa Lemono ulas dan Lemono bahaskan. Oke, dan kemudian kita akan membahas lagi dari suara derik saat gas atas. Ini juga ya, ketika masuk 5 digas terus, digas itu dimasukin 6 teng, langsung dia itu derik. Nah di sini ada beberapa faktor yang ingin Lemono bahas, yaitu dari bagian motor derik. Yang pertama, Lemono sering mengulas dari pengapian. Keduanya dari terlalu sempitnya ruang bakar di bagian sini ya. Ketiganya ada yang beberapa dari teman-teman itu yang pemakai motor itu salah tanggap. Salah tanggap bagaimana, Le? Jadi istilahnya seperti ini. Ketika jalan agak naik, dia itu sebenarnya membutuhkan persneling 2, maka dimasukkan 3 dan dipaksa gas. Itu mengakibatkan detonasi apa bahasanya ya. Intinya menyebabkan si motor itu derik. Ya, ada ciri khusus dari saat motor itu derik, mesin tidak normal ataupun derik ketika kebanyakan persneling. Contoh buat teman-teman yang belajar naik mobil. Nah, belajar naik mobil sederhana ya. Ketika harusnya itu masuk 1, gini ya, biasanya kan dimasukin 2 supaya nggak nyolot-nyolot lah. Ketika kita tidak seimbang melepas gas ya, melepas kopling dengan menginjak gasnya, maka yang terjadi mesin itu akan bersuara klak 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 klak, itu yang bensin. Nah jadi seperti itu loh ya. Sama juga si motor ini ketika naik harusnya persneling 2 kita hantam persneling 3 dan kita paksa gas mentok, maka mengakibatkan derik. Oke, itu yang jadi dari bagian kitanya memahami si motor. Kemudian apabila si motor ini bermasalah, maka si motor ini ada ciri khususnya saat dia itu deriknya karena masalah mesin. Contoh yang Lemon contohkan lagi dari pengapian. Nah, pengapian itu belum tentu tidak tepatnya dari pickup loh ya. Bisa jadi dari CDI yang mau lemah, ya, jadi belum mati loh ya. Dia itu masih bisa dipakai, tetapi istilahnya bila setrum itu membutuhkan 100%, maka dia itu tidak ada 100%, mengakibatkan putaran mesin ini tidak normal, mengakibatkan derik tersebut. Jadi seperti itu. Derik tidak hanya disebabkan dari bagian 3 titik ya, banyak sekali faktor. Pickup ini kabel 2 kebalik juga bisa derik, macam-macam. Oke, jadi seperti itu yang bisa Lemono bahas. Nah, untuk buat yang punya di bagian motor ini, kita langsung turunkan mesin saja, karena banyak sekali di video Lemono dari pembukaan satu persatu bagian motor ini, bisa dicari saja, itu sudah banyak caranya. Jadi mesin kita turunkan berupa gelondongan, nanti kita bongkar di bagian bawah ya. Jadi intinya motor di bagian ini yang pertama derik, keduanya ketika dia derik otomatis kan ngempos. Nah keluarnya ngempos, setelah Lemono coba itu ternyata faktor derik. Jadi ketika derik itu ada mundur. Nah itu biasanya tidak terjadinya tidak normalnya pada mesin, entah bagian pengapiannya yang tidak 100% tadi, ataukah dari pickupnya, ataukah dari sempitnya ruang bakar tersebut. Nah itu bisa kita kalkulasi setelah kita menurunkan mesinnya, kita cek kondisi dalamnya. Kemudian yang ketiganya adalah khusus di bagian persneling 3 itu nyendal-nyendal. Nah persneling di bagian 3 ataupun di bagian tertentu yang hanya 1 biji 2 biji, maka itu terindikasi di bagian rasionya ini bisa jadi kaki rasionya itu terjadi error ataupun rusak. Jadi inti sederhananya seperti itu. Oke, sekarang mesin langsung kita turunkan. Apabila sudah diturunkan berupa gelondongan, maka kita akan membuka satu persatu dan kita bahas. Khusus ini tak tunjukkan buat yang punya saja ya, supaya mengetahui dari penyakitnya ya. Jadi kok ganti saya naik dewi kan, itu banyak sekali. Ada juga yang komplain seperti itu ya. Motor tidak boleh di YouTube kan. Ketika tidak Lemono YouTube kan terjadi ini tak ganti manut mas. Nah ketika Lemono ganti bleng, maka terjadilah komplainan. Nah sebenarnya ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ya salah Lemono gitu ya, gampang toh. Nah sekarang diturun ke, nanti tak video ke mas, tak video ke satu persatu. Oke, karena
ben podo enak Mas, sederhananya seperti itu loh. Oke, sekarang kita lanjut, kita bongkar dari mesinnya, turun ke gelondongan, kita bongkar satu persatu, kita sambil ngecek. Lanjut. Oke, dan mesin sudah kondisi di bawah, maka kita akan membuka dari bagian mesinnya ini ya. Kemudian tadi sudah dilakukan pengetapan dan terjadilah. Nah, di sini kalau diamati itu bekas olinya, aduh kena cahaya. Aling-aling nih Mas. Nah, ini kalau kita perhatikan oli ini warnanya baik-baik saja, tetapi kalau kita aduk sini, nah ini warnanya kayak susu lek. Nah, dalam artian dia itu ada gram, bekas gram babet itu loh. Nah, oke. Nah, ini warnanya kayak susu. Ya. Kelihatan apa enggak? Mudah-mudahan kelihatan. Oke, dan sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Nah, itu tandanya apa, Lek? Tandanya yang pertama, motor ini habis naik mesin. Ya, baru dinaikkan mesinnya, kemudian mungkin terjadi gesekan pada komponen ini sendiri ya, itu bisa jadi seperti itu. Nah, oke, dan sekarang kita lanjutkan pada bagian pembukaan satu persatu dari bagian mesin ini. Oke, sekarang kita bongkar saja di bagian tutupnya ini ya. Nah, kita bongkar. Oke, di sini dilakukan penggerindahan, biasa terjadi tabrakan biasanya ya pada tutupnya ini sendiri ya, tetapi penggerindahan tidak boleh berlebihan ya. Itu yang bisa dilakukan. Oke, dan sekarang di sini kita posisikan top. Kemudian apabila ada pertanyaan yaitu apakah posisi pembongkaran pada mesin ini harus posisi top, itu kalau Lemono suka-suka ya, mau di top ke boleh, mau nggak di top ke boleh, tetapi untuk pemula seperti Lemono ini harus istilahnya top dulu ya, supaya menghindari dari terjadi kesalahan pembongkaran. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita buka ataupun kita cek dari bagian tutup klepnya ini untuk melihat setelan klepnya ini seberapa sih. Nah, itu yang perlu ataupun yang sangat penting dibongkar sampai yang perlu kita lakukan pengecekan ya. Oke, sekarang kita buka di bagian sini. Oke, kita buka di bagian sini. Nah, sebentar. Kita buka satu persatu. Nah, sambil Lemono menjelaskan ya di sini bahwa di sini kampretnya ini kendor banget. Ya, ini kendor banget. Nah, saya sebentar. Oke, di sini yang bagian ini nih. Nah, ini memang dia itu oblak ke kanan kiri, tapi ke atas bawahnya sedikit banget. Kemungkinan kalau di fuller itu 0,3. Nah, di bagian X itu kenceng pol. Nah, oke. Jadi bagian X ini gerakan ke samping tidak ada, naik ke atas ke bawah itu kurang lebih dia itu 12 ya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan juga, apakah penyetelan klep itu berapa sih, Nah, itu kan biasanya sering ditanyakan. Jawaban Lemono adalah tidak tentu, Mas ya. Tidak tentu, tergantung dari nokennya itu sendiri ya. Apakah nokennya dipapas? Bukan ya, tingkah penggantian noken, tipe noken, karakter noken itu macam-macam ya. Tetapi ada beberapa ukuran yang standar ya, dalam artian ada ukuran klep atau celahnya klepnya ini ada beberapa kisarannya. Nah, kisarannya itu kalau Lemono biasanya kalau di fuller ya, andai kata di fuller itu 10-10 bisa seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman juga akan ada yang mengatakan itu pasnya sekian, ya monggo ya, karena yang memegang mesinnya dan tahu putaran nokennya punya jenengan. Nah, kalau di kondisi ini Lemono tadi sudah menyebutkan bahwa kisarannya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi Lemono juga tidak tentu dalam menyetel klep ya. Ada yang 0,8, bahkan ada yang 0,5, ada yang 0,12, macam-macam ya, tergantung dari kondisi si bagian putaran noken. Lah, kalau ingin tahu dari putaran noken, Lemono sudah membikinkan video khususnya
sudah membikinkan video khususnya di bagian noken as juga sudah Lemono bahas. Nah, itu tentang suara kemelitik itu, Le. Nah, oke. Itu yang bisa Lemono sampaikan. Oke, sekarang kita buka saja satu persatu ya, sambil kita cari penyakitnya di bagian motor ini ya. Memang basic dasarnya untuk mesin sendiri itu ada aturan dan cara dan ukurannya, itu betul, tetapi tidak semua motor loh ya. Nah, kenapa bisa seperti itu, Le? Seandainya apabila motor di bagian mesin-mesin ini ada ukurannya yang pasti dan pasti, maka lah ngapain susah-susah tuh, Le? Ada tukang karbu, ada tukang noken, kan sudah ukurannya pasti. Tetapi yang jadi catatannya adalah itu betul, tetapi semua tidak membutuhkan hal seperti yang sama. Intinya seperti itu, Le. Nah, jadi seperti itu loh. Jadi gampangannya seperti itu. Nah, oke, yang penting lanjutkan. Oke, sekarang di sini di bagian kampret ini memang kendor pol, Mas. Lah ini penyebab suara dia itu klok saat setensioner, ketika digas itu mesin halus ya. Ini penyakit dari kampret ini. Oke, di sini bisa jadi karena di sini otomatis dan di bagian bloknya ini sudah dilakukan pengupgradean. Bisa jadi awalnya si bagian setut ini masih pas ya, tetapi dikarenakan kampret ini semakin melar, maka setut semakin tidak sampai. Lah, terus solusinya bagaimana, Le? Ini ada dua cara ataupun dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, di sini ada juga yang menggunakan cara baut ataupun di sini dijebol diganti baut seperti di video-video Lemono. Dan yang aman mana? Semuanya aman-aman dan baik-baik saja ya. Tergantung dari kondisi tekanannya ini sendiri. Oke. Nah, jadi kalau mau ke Surabaya itu mau lewat Nganjuk ya monggo, mau lewat mana istilahnya, mau lewat Bojonegoro ya monggo. Kalau dari Madiun kan seperti itu, bebas. Nah, oke. Dan sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Kita lepaskan. Oh, iki impactnya, Mas, gak kuat, Mas. Kenceng pol ya, kenceng pol. Jadi di sini terjadi kampretnya kendu banget. Nah, nanti kita cari saja penyakitnya ya. Maksudnya apakah di sini setutnya yang kurang panjang ataupun kampret yang terjadi melar? Inti sederhananya, ketika kita nanti setut ataupun tambah las ini bisa sampai apa terlalu panjang apa tidak. Kalau terlalu panjang terpaksa ganti ya, inti sederhananya seperti itulah ya. Nah, sekarang kita bongkar. Oke ya, dibongkar saja. Kita bongkar satu persatu di bagian sini. Nah, oke, dicopot dulu. Oke, sekarang dilepas dari bagian ini topinya ataupun tutup bagian tutup kopnya. Oke, sekarang kita lepaskan. Oke, kita buka satu persatu. Nah, kita buka satu persatu. Aduh, kok kena. Oke, di sini bautnya sudah tidak standar semua, tapi orang masalah ya. Yang sekarang kita lanjut ke. Oke. Oke, dan sekarang kita lepaskan dari bagian apa istilahnya, ring-ringnya ini. Nah, ini nanti apabila rusaknya tidak parah, Mas, hanya mengganti-ganti dan menata ulang, itu akan cepat jadinya, Mas ya. Tetapi apabila banyak sekali yang diupgrade, maka akan menjadi lama. Nah, jadi seperti itu ya, karena kondisi ya. Itu yang bisa Lemono jelas. Oke, dan sekarang kita cabut saja di bagian si topi Meksikonya, topi Meksiko tutup kopnya ini.
Wis diganjeli ya. Di bagian kopnya ini sudah diganjel ya. Oke, ora masalah Mas, yang penting itu kenceng. Ini juga sudah dilakukan pengganjelan ya, ini diganjel-ganjel. Lemono tidak mempermasalahkan masalah diganjel, ora masalah ya. Kita tugasnya hanya mengobati dari bagian penyakit-penyakit yang terjadi. Oke, dan kita perhatikan dari bagian nokennya. Ini klaker noken A sebelah kanan terjadi oblak. Lah kemungkinan besar iki klaker bekasnya ya. Nah, ini klaker sebelah kanan oblak banget ya. Sekarang kita lanjutkan. Oke, kita buka pelor. Sebentar. Oke. Ya, oh bikinan ya. Oke, dan sekarang kita perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan, memang di sini masih baru ya, masih baru. Ini juga baru di custom ya. Ini tensioner aja karet kelihatan baru ya, berarti tandanya dia itu baru naik sebenarnya ya. Nah, oke. Sekarang kita buka. Nah, ini buka nano nih Mas, buka no apa nomor jeneng klep. Iki klepe cilik menukur nih, klepe piro iki, diukur dulu sambil dibuka Mas. Oke, dan sekarang kita perhatikan di bagian coakan ini. Di sini postur dari bagian apa namanya? Postur dari bagian si motor ini, pistonnya dibikin dum. Nah, dibikin dum ini. Oke. Dan di sekarang kemudian kita cek juga apakah ini, kalau kelihatannya ya, kelihatannya ini standar ataupun operasional. Oke, sekarang dilanjut ke. Nah, kita buka. Ya. Oke. Ya. Oke, di sini menggunakan piston Mega Pro yang di custom. Di sini di custom manual, dari coakannya di tuner. Itu ora masalah Mas ya. Lemono sebenarnya nggak masalah kalau masalah itu ya. Nah, oke. Sekarang kita bongkar. Nah, kita bongkar. Kemudian nanti kita akan mengukur dari kampretnya ini nanti kepanjangan apa tidak. Oke. Sekarang di sini bisa kita perhatikan bahwa motor ini mintanya boros terus ya. Kemungkinan besar dari PJMJ karbunya itu. Nah, karbunya itu kemungkinan sudah tidak standarnya ataupun diperbesar ya. Terlihat dari mana? Terlihat dari bekas luka pembakaran nih ya. Sekarang langkah selanjutnya, ini nanti ada dua kemungkinan ya Mas. Yang pertama piston bisa juga Lemono membuat datar. Bisa juga Lemono bikin datar ya. Dan kita lakukan pengopersesan ya. Itu bisa juga seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan melangkah lagi anyar ya, pistonnya anyar. Nah, sekarang kita akan melangkah ke bagian setangnya. Dulu kok kocak. Oke, kita bedah saja ya. Kalau misalnya ini nggak perlu tak ganti ya nggak perlu Mas ya.
Jadi kita langsung saja, tetapi Lemono jelaskan seperti ini sederhananya ya. Ketika si motor ini, contoh saja misalnya pistonnya yang rusak ya, pistonnya yang rusak, kemudian kalau kita hanya mengganti piston dan tidak memperhatikan dari usia bagian setangnya, maka yang terjadi adalah tidak lama nanti maka setang akan menjadi bunyi. Yang pertama, dalam penggantian piston otomatis kita juga memperbesar dari oversize-nya, maka mengakibatkan tekanan bisa menjadi lebih berat. Itu sudah banyak sekali Lemono videokan ya. Nah, itulah alasannya kenapa sih kalau ganti nggak sing rusak aja kok KB diganti. Nah, dalam artian seperti itu. Jadi sederhana seperti itu Mas, ya. Jadi kalau ganti satu itu usahakan dicek dulu, kalau usianya ini memang harusnya ganti ya diganti, karena halus seminggu 2 minggu sebulan nanti nggak lama itu maka akan menjadi kocak karena tekanan dari piston itu sendiri. Nah, itu adalah gambaran satu rusak komponen, maka yang lainnya kenapa kok ikut diganti, alasannya seperti itu ya. Kalau misalnya nggak diganti ya nggak masalah Mas, ya nggak masalah banget. Tetapi bila ada kendala-kendala tertentu ya jangan ngeluh, kan istilahnya seperti itu ya. Karena mesin ini berkesinambungan, tidak hanya satu spare part saja. Nah, makanya sambil kita buka di sini ya. Makanya Lemono sering mengulas bahwa motor-motor itu belum tentu membutuhkan ukuran yang sama. Nah, oke, sekarang kita lepas. Nah, kita intip dari pengapiannya. Oke. Nah, ini Lemono juga akan membahas sedikit tentang di pengapian ya. Kita buka dulu. Oke. Di sini sudah tiger, magnetnya tiger. Nah, sekarang kita ukur saja dari bagian pickup Siponan Maudin. Sketmark. Oke, segong. Kita ukur kisarannya saja ya, karena main derajat lubang posisinya ini tidak sama, jadi yang di derajatnya juga agak susah ya. Sekarang kita cek kisarannya saja ya. Nah, oke. Ini 20 segong, ini titik TMA nya. Oke, 20 dari sini set. Oke, ini di sini. Oke, dan kita ukur 19 mili dari bagian tonjolan pickup saat TMA ya. Ini menurut Lemono sendiri intinya sederhananya kurang pas ya. Nah, oke. Tapi nanti kita bahas aja nih Mas ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada bekas sentuhan pusher, kelihatan ora. Lah ya ketok kamerane ora ketok. Di sini ada bekas sentuhan pulser ya. Nah, goresan pulser. Nah, ini garis. Oke. Itu juga bisa menyebabkan bunyi kasar. Nah, oblak ke atas ke bawah aman, ke kanan kiri aman. Nah, sekarang terus nyapol kok harus dibedah semua. Yang pertama kita melakukan penataan ulang, yang keduanya adalah di persneling, tiganya ada nyandu-nyandunya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan membuka dari bagian magnet ini dan kita biak mesinnya sambil kita cek satu persatu. Oke. Di sini tadi Lemono sudah menjelaskan bahwa di dalam olinya saat kita tap itu terjadi yaitu banyak gram putih. Lah, sekarang kita perhatikan di bagian sini. Nah, di sini lah ini adalah kotoran putih tadi yang Lemono bilang seperti susu. Lah, ini gram putih ini. Nah, oke, dan sekarang di bagian sini kita buka saja. Oke, nah
Kita buka satu persatu. Oke, dan di sini magnet ya, lupa Lemono post tadi. Nah, oke. Lemono jelaskan aja lah ya. Di sini tadi Lemono menyebutkan nyapo kok gak pas, Le. Nah, dalam artian yang pertama dia itu kan ada faktor indikator deriknya saat RPM tinggi dengan posisi jalan datar. Ya, jadi gas tinggi dipol kayak terus gitu langsung masuk 6 langsung derik dan mundur-mundur itu. Tenaganya itu berkurang dengan sendirinya. Ya, itu bisa disebabkan dari faktor pengapian. Oke, karena apa? Kalau di bagian terlalu dumnya piston ataupun orang-orang menyebutnya terlalu padatnya kompresi ini bikin derik. Jadi dia itu saat gas atas mau persneling berapapun tetap derik. Nah, itu tandanya bisa terindikasi dari terlalu sempitnya ruang bakar. Nah, kemudian di sini Lemono akan menjelaskan lantas apa tuh sebutannya bedanya dengan kompresi dengan sempitnya ruang bakar. Kompresi bisa diukur dengan ruangan yang sama, itu mau di postur datar maupun dum. Ya, intinya sederhananya gini. Tengah di dum kemudian samping dikurangin. Ya, sama juga dengan datar flat. Karena sampingnya tidak dikurangin. Inti sederhananya saat dihitung ruangan tersebut bisa sama. Ya. Nggak masuk akal? Dibayangin dulu sambil ngopi, pasti ketemu. Nah, ketika dia Lemono menyebutkan ruang mempersempit ruang bakar adalah dia itu ruangan sini dipersempit tetapi dengan merubah postur piston, maka mengakibatkan motor tersebut tidak derik. Ya, jadi seperti itu. Oke. Dan sekarang dilanjut ke wae langkah selanjutnya. Oke, kita lepas ini rantai ketengnya ini, nanti pengukurannya belakangan ya Mas. Nah, itu harus kita lakukan penggantian ataukah kita lakukan penyetutan nanti ya. Nanti Lemono ukur ya. Sekarang kita akan melangkah ke bagian langkah selanjutnya, membedah bagian bak kanane. Anu tolong bukan bak kanan Mas. Oke, di sini Lemono menyuruh bongkar bak kanan dikarenakan apa? Di bagian faktor-faktor penting sudah kita simak bareng-bareng ya, bahwa kondisi dan keadaannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bongkar, oke. Nah, kita bongkar, kita cek bagian bak kanan ini. Itu gram-gram itu berasal dari mana? Nah, itu yang perlu kita teliti.
Oke deh, dan di sini mesin sudah kita lakukan pembukaan ataupun pembongkaran. Ini sekarang kita perhatikan, tadi Lemono menyebutkan bahwa ada banyak sekali gram putih, sampai dia itu olinya seperti susu lah, seperti ini ada banyak gram putih. Dia itu diakibatkan dari faktor gesekan. Nah, faktor gesekan yang terjadi yang pertama bagian sini, Le. Nah, ini. Nah, ini terjadi gesekan full sampai dia itu dalam. Ya, ini. Dan di bagian ini, makanya gram-gramnya itu tadi warnanya putih seperti babet. Nah, gesekan babet dan besi ya, itu yang terjadi. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan iya, seret ya, apa. Sekarang kita lepaskan dari bagian rasionya dulu. Regetin sampai gramnya kan ini, gramnya sampai banyak sekali. Nah, full gram ya, ini full gram. Jadi bagian ini gram semua. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau mau dekatkan seperti itu kondisinya ya, gramnya oke pol. Oke, dan sekarang kita cabut dari rasionya dhisik. Cabut rasionya, kita cabut dulu. Tadi Lemono sudah menyebutkan di depan bahwa kendala motor ini ada nyendat di bagian tiganya ya. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang dimasuki ke resek ya, Mas. Kita cek dulu dari, nah ini bekas terjadi luka. Nah, ini sudah banyak Lemono videokan ya. Nah, ini terjadi luka. Ini biasanya diakibatkan dari kaki rasio, dia itu waktunya nempel tidak mau nempel. Nah, ini gerus pol ini ya, gerus banyak sekali. Oke, di sininya aman. Dan kita cek bagian sini. Di sininya aman. Nah, di sini terjadi bagian rasionya di nomor 3 itu terjadi mendut-mendut, nomor 3 kemarin kayaknya ya. Nah, biasanya itu kelihatan deh ya dari bekasnya ya. Saya sebentar, lah kayak gak kena di tempat. Ki apa tadi? Duh, cepat. Ki apa tadi? Ya. Gak kena dicepot kabeh. Di bagian mana yang terjadi error? Sabar. Begini. Oke, dimasuki. Oke. Oke, ya di depan sik. Iki petekno dulu Mas, sogono beng Mas. AC gear. Kalau petek Mas, naik kekuatan Mas. Kalau tik tunggu tenaga. Oh, apa tadi? Jeber ya ini. AC gear terjadi jeber-jeber ini bahasa Indonesianya apa ya? Aus lah, membuka. Nah, dia tadi di persneleng 3 gong piringnya ceblok itu Mas, ringnya ceblok siji lagi lo, kelihatan lo goresan parah. Oke, ini nanti butuh pengecekan ataupun diteliti nih Mas. Jadi
kita teliti dulu ya, kenapa penyebabnya dia itu luka di bagian rasio tersebut. Nah, pada kalau rasionya utuh-utuh saja, nah jadi butuh pengecekan nanti ya, nanti Lemono cek kembali ya. Intinya dia itu bermasalah pada persneling 3. Ketika masuk persneling 3 motornya jalannya mendut-mendut ya. Oke, kita buka. Ini sebelah kita mas ya, golek kayu mas, golek kayu nggih nuthuk iki. Grame akeh banget, grame akeh banget. Gesone kena kasih. Apa iki ra kena dicepot. Beh gendeng nek iki jenenge. Ampun mak, ora kena golek kayu rada atas deh. Serak nek dicepot iki piye omahe klaker iki. Iki apa to ki? Si rada seret neh Mas ning gawe Mas. Nah yang ngene lho. Dadi kan rada angel. Motor Yamaha RX sembarang ini kan gak seseret iki lho. Gini Mas. Nah. Jan tangga iki piye. Oke, di sini nanti kita akan mengusahakan perbaikan di bagian rumah keras kuke ya Mas ya. Wis overdosis ini, kencengnya terlalu overdosis. Nah. Oke, ini belum dicuci. Ini sudah terjadi bunyi. Nah, ini seperti suara setang yang Lemono ulas di depan tadi. Oke. Kalau untuk rasio nanti Mas kita petani bahasa Jawanya ya. Jadi diteliti nanti sambil, kalau ini sudah diganti sambil mau merakit itu baru diteliti ya. Karena kalau dicari langsung ininya belum tentu ya. Jadi kan faktor dari bagian rasio ini semuanya utuh toh. Di rasio tidak ada yang gupil, tetapi ada bekas gesekan di bagian kaki rasio. Nah pertanyaannya apa penyebab gesekan tersebut? Nah itu yang perlu kita cari ya. Itu tidak tentu, bisa jadi kurang ring dan sebagainya, macam-macam ya. Jadi nanti ya itu ngeceknya nanti. Nah oke, nanti Mas bisa hubungi Lemono ya, bisa hubungi Lemono. Aduh, bisa hubungi Lemono kondisi-kondisi dari motor jenengan. Jadi kondisinya seperti ini Mas ya. Sekarang kita cek kembali dari bagian bosleting. Nah oke, sekarang kita cek. Oke, kocak Mas ya, kocak, tapi ya belum terlalu parah. Tetapi yang jadi masalah iki loh. Nah saya gong mak iki opo ki? Lah kalau egg-nya ini Mas bukannya kocak lagi Mas, tapi piye gini ngarani ya, overdosis Mas, kocak lah iki lho. Nah iki piye iki bos labe kaya niki. Nah kita perhatikan ya, kita perhatikan sebentar.
Nah, kita perhatikan. Loh Mas, kan ini Mas, udul-udul tuh Mas. Nah, ini gerak ke kanan ke kiri ini loh, sampai kayak gini. Nah, ini penyebab bunyi kasar po loh, sampai kayak gini Mas udah ya. Nemen po. Ya. Bagian necknya ini. Nah, ini kayak dulu sampai oblak nemen Mas. Yo ngalah kamera nih lah kena. Nah, adalah. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, gede dan sampai nemen pol ya. Tung ding tung ding tung ding tung ding do. Loh. Ya. Oke, jadi bos klepe kondisinya seperti ini. Oke. Dan nanti bisa hubungi Lek Mono ya, Mas, bisa hubungi Lek Mono. Oke. Dan yang satunya masih dilakukan proses pembongkaran. Di sana terjadi yaitu koltrane delok saya kere Mas. Nah, saya kere aku nyileh saya kere api Mas, saya kere memang api, tetapi koltrane Mas, di koltrane koyoke koltrane ya, ndrik ora mari-mari. Jadi kasus pertamanya, kasus keduanya kalau dihabisin gas lama, jadi turunnya lama ya. Nanti sudah ada pembahasannya juga ya. Dan di sini Lek Mono hanya bisa berpesan bahwa kalau untuk di bagian mesin sendiri, pesan Lek Mono adalah pada mesin ini Lek Mono ulas ya, ada ukurannya, ada patokannya, ada ukuran persisnya, ada ukuran tertentu dan sebagainya. Tetapi Lek Mono hanya berpesan bahwa mesin ini berpaduan ya, dan tidak semua mesin membutuhkan ukuran yang sama. Oke. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk pesan buat teman-teman semua, pada teori pada mesin-mesin ini pun sederhana, teorinya gampang ya, itu saja. Tetapi pada faktanya kita membutuhkan langkah satu persatu untuk mendapatkan ataupun melakukan dari pembenaran mesin-mesin ini sendiri, proses satu persatu ya, tidak bisa sama plug seperti teori. Oke, itu yang bisa Lek Mono pesen. Jadi buat teman-teman apabila ingin belajar mekanik, itu lakukan saja, jangan pedulikan tentang teori dan sebagainya. Pokoknya melangkah itu yang sangat penting ya, karena pada dasarnya instan itu tidak ada, yang ada ketika Anda menikmati hidup Anda, maka instan itu akan baru terasa. Jadi timbul kata instan itu seperti itu. Oke, lanjut. Terima kasih, salam Gubratoli dari Lek Mono.